Selamat datang, para penjelajah waktu dan pecinta misteri. Sebelum kita membuka tabir cerita dari masa lalu yang penuh teka-teki ini, tekanlah tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian siap menyusuri lorong-lorong sejarah kuno dan mitologi yang terlupakan. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Dahulu kala, ketika pasir Mesir masih menyimpan rahasia para bintang, lahirlah seorang dewa agung bernama Osiris Olang putra langit dan bumi, cucu langsung dari sang pencipta alam semesta. Ia bukan sekadar dewa, tapi raja pertama yang memimpin Mesir dalam masa keemasan, membawa keadilan, pertanian, dan hukum kepada umat manusia. Osiris tak memerintah dengan pedang, tetapi dengan tongkat dan suara yang menenangkan. Di tangannya, tanah tandus berubah menjadi ladang subur, dan rakyatnya menyembahnya bukan karena takut, melainkan karena cinta. Namun di balik kekuasaan, tersembunyi bayangan kelam. Saudara kandungnya, Set, iri, sang penguasa kekacauan dan badai menabur dendam dalam diam. Hingga pada suatu hari yang gelap, Set mengadakan pesta megah, membawa sebuah peti indah yang terbuat dari kayu langka, berhiaskan emas dan permata. Siapapun yang muat di dalam peti itu katanya akan mendapatkannya sebagai hadiah. Osiris yang polos dan percaya masuk ke dalamnya. Dan saat itulah Set menutup peti itu rapat, menguncinya dengan mantra, lalu melemparkannya ke sungai Nil. Tubuh Osiris hanyut jauh ke hilir, menghilang dari dunia, namun tak dari hati rakyatnya. Ia mati, namun kematiannya justru melahirkan keabadian. Sebab para dewa tak lenyap, mereka hanya berpindah tempat. Di alam kematian, Osiris bangkit sebagai penguasa dunia bawah. Duduk di singgasana agung, menimbang jiwa-jiwa yang datang. Dengan bulu kebenaran dan timbangan suci, ia menjadi penjaga keadilan di akhirat. Osiris bukan hanya dewa, ia adalah awal dari misteri kematian dan kebangkitan. Kita lanjut ke dewa-dewi berikutnya. Di balik setiap penguasa besar, selalu ada kekuatan yang tak terlihat. Dan bagi Osiris, kekuatan itu bernama Isis, istrinya sekaligus saudari kembar dari cahaya langit yang paling murni. Ia adalah dewi kebijaksanaan, sihir, dan kasih yang tak pernah padam. Saat Osiris dibunuh oleh Set dan tubuhnya dibuang ke dalam sungai Nil, dunia seolah kehilangan sinarnya. Bumi menjadi tandus, angin berhenti bernyanyi, dan bintang-bintang menangis diam-diam. Namun Isis tidak menyerah pada kesedihan. Dengan tekad yang lahir dari cinta abadi, ia memulai perjalanan penuh bahaya menyusuri gurun, menyisir tiap sudut sungai, mencari suaminya. Dalam jubah berkabut sihir, ia memanggil kekuatan para dewa, memohon bantuan langit dan bumi untuk menemukan Osiris. Setelah pencarian yang panjang dan penuh rintangan, akhirnya ia menemukan tubuh suaminya, terpotong-potong oleh kekejaman Set dan disebar ke berbagai penjuru Mesir. Tapi bagi Isis, tak ada yang tak bisa disatukan oleh cinta. Dengan kekuatan sihir yang hanya ia miliki, Isis menyusun kembali tubuh Osiris satu demi satu. Lalu, di malam yang tak pernah dicatat oleh waktu, ia membisikkan mantra kehidupan, meniupkan nafas ke dalam tubuh yang telah dingin, dan Osiris bangkit. Namun dunia ini bukan lagi miliknya. Osiris pergi ke dunia bawah menjadi penguasa abadi di sana. Tapi sebelum itu mereka bersatu sekali lagi, dan dari cinta mereka, lahirlah Horus sang pembalas, harapan terakhir umat manusia. Isis tidak hanya dikenal karena sihirnya, tapi karena cintanya yang melampaui kematian. Ia adalah penjaga hidup, pelindung ibu dan anak, dan simbol abadi bahwa cinta adalah kekuatan tertinggi. Kita lanjut ke dewa-dewi berikutnya. Dari rahim Isis, dalam persembunyian yang dijaga para dewa, lahirlah Horus putra Osiris, pewaris tahta Mesir, dan simbol harapan bagi dunia yang telah diselimuti kekacauan. Ia lahir bukan di istana, tetapi di reruntuhan, di tengah gurun dan keheningan. Sebab Set, sang paman yang haus kuasa, masih mencari jejak darah Osiris untuk dihabisi. Maka sejak kecil, Horus tumbuh di antara bisikan mantra, perlindungan sihir, dan ajaran para dewa. Isis menyembunyikannya dengan penuh kasih, mengajarkan bahwa dirinya bukan anak biasa, bahwa suatu hari ia akan bangkit dan merebut kembali tahta yang dicuri. Ketika dewasa, Horus tidak datang dengan amarah, ia datang dengan kebenaran. Dalam wujud elang bersayap agung dan mata yang membakar bintang, ia menantang Set di hadapan para dewa. Perang pun pecah, bukan hanya di dunia manusia, tetapi di alam para dewa. Pertempuran antara ketertiban dan kekacauan.
Pertarungan itu berlangsung lama dengan sihir, kekuatan, dan takdir saling beradu. Set mencabik salah satu mata Horus dan menjatuhkannya ke bumi. Namun para dewa memulihkan mata itu, menjadikannya simbol suci. Dujat. Mata Horus, simbol penyembuhan dan perlindungan. Pada akhirnya, Horus menang. Ia tidak hanya merebut kembali takhta ayahnya, tetapi juga memulihkan keharmonisan antara langit dan bumi. Horus kemudian menjadi Raja Mesir pertama yang ilahi, penghubung antara manusia dan para dewa. Firon-Firon yang lahir setelahnya disebut sebagai titisan Horus, pewaris kekuatan surgawi yang tak pernah mati. Ia adalah elang penjaga, ia adalah keadilan yang turun dari langit, ia adalah Horus, dewa yang membawa terang dari abu kehancuran. Kita lanjut ke dewa-dewi berikutnya. Sebelum ia menjadi nama yang ditakuti, Set Konsel adalah bagian dari keluarga suci para dewa. Ia lahir dari langit dan bumi, sama seperti Osiris, Isis, dan Nephthys. Tapi dalam dirinya mengalir api yang berbeda. Bukan cahaya kehidupan, melainkan kekacauan, ambisi, dan badai yang tak dapat dikendalikan. Set adalah dewa gurun dan badai, wilayah liar yang tak tunduk pada aturan. Ia menguasai angin panas yang membakar, dan gurun tak berujung tempat kehidupan tak bisa bertahan. Namun dulu, ia masih dihormati, bahkan dipuja sebagai pelindung kapal Ra dari serangan ular kegelapan di malam hari. Namun ketamakan merubahnya. Melihat Osiris sebagai simbol keseimbangan dan kedamaian, Set iri. Sebab ia tak bisa menciptakan, hanya bisa menghancurkan. Maka ia merancang rencana busuk, mengadakan pesta, membawa peti indah sebagai perangkap, dan mengurung saudaranya sendiri untuk membunuhnya. Saat tubuh Osiris dihanyutkan dan Mesir kehilangan rajanya, Set naik ke tahta, tapi kekuasaannya membawa kekeringan, kehancuran, dan ketakutan. Ia memerintah bukan dengan keadilan, tetapi dengan teror. Set bukan dewa kejahatan mutlak. Ia adalah bagian dari keseimbangan alam. Badai yang mengguncang namun membersihkan, kekacauan yang menantang keteraturan untuk tetap hidup. Tapi saat ambisinya melampaui takdir, ia menjadi musuh para dewa. Ketika Horus menantangnya, Set bertarung habis-habisan. Ia bukan mudah ditumbangkan, sebab dalam dirinya adalah kekuatan alam liar itu sendiri. Tapi keadilan akhirnya menang, dan Set terusir, diasingkan ke gurun tandus tempat ia berasal. Di sana, ia tetap hidup, menyamar dalam angin, dalam kekeringan, dalam keinginan manusia untuk menguasai tanpa batas. Set adalah peringatan bahwa dalam setiap jiwa selalu ada badai yang menunggu, siap meledak jika hati kehilangan arah. Kita lanjut ke dewa-dewi berikutnya. Sebelum waktu mengenal detiknya dan sebelum bumi mengenal langkah manusia, langit telah memancarkan sinar yang tak tertandingi. Dari sinar itulah lahir Mra, sang matahari, pencipta segalanya, dewa tertinggi dalam langit Mesir. Ia tak hanya bersinar, ia mengawasi. Ra menciptakan dunia dengan kekuatan kata-kata dan kehendaknya. Dari matanya lahir para dewa. Dari air liurnya muncul langit dan bumi, dan dari nafasnya tumbuh angin dan hujan. Ia naik ke langit setiap pagi dengan kapal surgawi, menyinari bumi, memberi kehidupan, dan mengusir kegelapan. Namun saat malam tiba, kapal itu menyelam ke dunia bawah, menyusuri sungai Nil gaib di alam kematian, dan di sanalah Ra menghadapi musuh abadinya, ular kegelapan raksasa bernama Apep. Setiap malam, pertarungan antara cahaya dan kegelapan terjadi. Kadang dunia bergetar, kadang matahari tampak tertutup. Tapi Ra selalu menang, dan pagi pun datang kembali. Ra juga dikenal sebagai dewa yang penuh rahasia. Nama sejatinya, nama yang tak bisa diucapkan siapapun, disembunyikan rapat-rapat bahkan dari para dewa. Tapi pernah seorang dewi Isis mencoba mencurinya dengan sihir untuk menyelamatkan dunia dari ketidakseimbangan. Meskipun demikian, Ra tak pernah runtuh. Ia berubah, kadang hadir sebagai kepribadi sang skarab di pagi hari, sebagai aura murni yang di tengah hari, dan atom di senja, menandakan kelahiran, kehidupan, dan kematian. Firaun-Firaun Mesir kuno mengaku sebagai anak Ra, sebab bagi mereka, Ra bukan hanya dewa, ia adalah roh yang mengalir dalam darah raja. Ra bukan hanya cahaya, ia adalah jiwa alam semesta. Setiap pagi yang datang adalah bukti bahwa ia menang. Kita lanjut ke dewa-dewi berikutnya. Di antara gemuruh para dewa dan kerasnya takdir dunia, muncullah satu sosok yang membawa kedamaian dalam bentuk tawa, cinta, dan alunan musik. Dialah Hathor nih, sang dewi cinta, keindahan, kesuburan, dan penari langit yang menenangkan jiwa manusia. Hathor adalah putri Ra,
cahaya yang turun dari matahari untuk menyentuh hati umat manusia. Ia digambarkan sebagai wanita anggun dengan tanduk sapi dan cakram matahari di atas kepalanya. Simbol bahwa ia membawa terang, bukan lewat kekuatan, melainkan kelembutan. Di istana langit, Hathor menari untuk para dewa. Suaranya lembut, tawanya menyembuhkan, dan tiap geraknya seperti aliran air sungai Nil yang menyejukkan bumi. Ia menguasai seni, musik, dan gairah hidup, segala hal yang membuat dunia lebih manusiawi. Namun, di balik wajah indah itu, tersimpan sisi lain. Pernah Ra mengirimnya ke bumi dalam wujud mengerikan bernama Sekhmet untuk menghukum manusia karena kesombongan mereka. Dalam amarahnya, Sekhmet menjadi tak terkendali, haus darah, dan menghancurkan desa demi desa. Dunia pun bergetar dalam ketakutan. Melihat dunia nyaris musnah, Ra akhirnya menyesal. Ia menipu Sekhmet dengan minuman merah seperti merah yang sebenarnya adalah bir dicampur sihir. Sekhmet meminumnya, tertidur, dan saat ia bangun, ia telah menjadi Hathor kembali. Sejak itu Hathor dikenal bukan hanya sebagai Dewi Cinta, tapi juga sebagai penjaga batas antara kasih dan kehancuran. Kuil-kuilnya berdiri megah, penuh musik, tarian, dan dupa harum. Perempuan memujanya untuk kesuburan dan cinta, sementara jiwa-jiwa yang tersesat memanggilnya untuk ketenangan. Hathor adalah pelukan langit, ia adalah senyum dalam penderitaan, tarian di tengah badai, dan bukti bahwa kasih juga bisa menjadi kekuatan paling dahsyat. Kita lanjut ke dewa yang terakhir, berikut ini. Saat senja menelan cahaya dan jiwa manusia meninggalkan raganya, muncullah sosok yang diam namun penuh wibawa. Ia adalah Anubis, dewa kematian, penjaga makam, dan pelindung arwah yang menuju ke dunia bawah. Dengan kepala serigala berwarna hitam, simbol penguraian, namun juga kesuburan tanah Nil, Anubis berdiri di antara dua dunia. Ia tidak menakutkan, ia penuh ketenangan, sebab tugasnya bukan mencabut nyawa, tapi menuntun mereka yang telah tiada ke tempat pengadilan para dewa. Dalam mitologi Mesir, Anubis adalah putra dari Osiris dan Nephthys. Saat Osiris dibunuh, Anubislah yang membalsami jasad ayahnya untuk pertama kalinya, menciptakan seni mumifikasi yang kemudian diwariskan ke seluruh Mesir. Karena itu, ia dikenal sebagai penjaga tubuh suci, penguasa pemakaman, dan pengawas ritus pemurnian. Setiap kali seseorang meninggal, Anubis menuntunnya melewati lorong gelap menuju Hall of Ma'at, ruang pengadilan jiwa. Di sana hati si mati akan ditimbang dengan bulu kebenaran. Bila hati itu ringan, maka ia akan diterima di ladang kedamaian. Bila berat karena dosa, maka akan dimakan oleh makhluk pemangsa. Amit, Anubis tak menghukum, ia hanya menjadi saksi yang setia. Ia menjaga keheningan, menjaga rahasia, dan tak pernah membiarkan satu jiwa pun tersesat. Di dinding kuil, ia digambarkan sedang berdiri tenang di atas makam, tangan menggenggam kunci antara dunia. Namanya dibisikkan dalam doa-doa orang Mesir kuno, memohon pelindungan untuk jiwa orang yang mereka cintai. Anubis adalah penjaga perjalanan terakhir. Ia adalah pemandu dalam kegelapan, dan dalam diamnya ada kasih yang tak terlihat, kasih yang menjaga agar jiwa tidak hancur dalam kehampaan. Dengan ini kisah para dewa Mesir kuno telah lengkap. Namun setiap malam yang gelap dan setiap bisikan angin gurun masih menyimpan gema nama-nama mereka. Dan mungkin di sanubari manusia, para dewa itu belum pernah benar-benar pergi. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, baik dari segi bahasa maupun penyimpulan, karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan salah. Jika kamu memiliki pertanyaan, masukan, atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang cerita ini, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas sebisa mungkin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetaplah bertanya, teruslah mencari, dan selamat menjelajahi misteri dunia kuno bersama kita